3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Hari ini kita akan ngobrol terkait inspirasi dari seorang ateis. Sahabat semuanya, ada seorang ateis yang bernama Joseph Ernest Renan. Nah, bagi yang rajin baca itu pasti pernah melihat buku-bukunya gitu ya. Dia dianggap sebagai seorang cendekiawan karena juga bukunya banyak gitu. Bidang politik, di bidang filsafat, sejarah agama juga banyak. Nah, yang menarik dari kehidupan Joseph Ernest Renan adalah bagaimana dia mengakui kemukjizatan Al-Quran. Kisah ini saya ambil dalam buku Tadabbur Kisah Qur'ani karangan Ibnu Abdul Bar, bahwa Joseph Ernest Renan ini dia mengatakan, perpustakaanku berisi ribuan buku politik, buku sosial, buku sastra, dan buku lainnya. Ada banyak buku lain yang belum aku baca lebih dari sekali, bahkan mayoritas buku yang ada hanya sebagai penghias semata. Nah, dia mengatakan bahwa di perpustakaannya itu banyak ribuan buku politik, ada sosial, buku sastra, dan lainnya. Bahkan ada yang buku lainnya yang belum aku baca lebih dari sekali. Nah, jadi tentunya seorang pembaca rata-rata baca buku yang sama itu biasanya lebih dari satu kali. Nah, tapi tentunya dia mengatakan, tapi ada satu kitab yang menarik dan selalu kubaca, yaitu Al-Quran, kitab suci kaum muslimin. Ketika aku merasa letih, penat itu, padahal aku ingin dibukakan pintu-pintu makna dan kesempurnaan pemahaman, maka aku kaji isi Al-Quran. Aku tidak merasakan lelah atau bosan di dalam mengkajinya. Jadi Joseph Ernest Renan ini mengatakan bahwa ketika dia mengalami kelelahan, ada kitab atau ada buku yang selalu dia baca, yaitu Al-Quran. Dan setelah mengkajinya, ternyata hilanglah lelahnya, hilang bosannya hilang. Nah, maka inilah keistimewaan Al-Quran, yang tentunya Al-Quran tidak hanya ngobrol inspirasi, tapi Quran ngobrol hidayah. Ngobrol hidayah. Maka kalau hari ini kita sebagai muslim, pertanyaan kita adalah seberapa sering kita membaca Al-Quran lalu mentadaburinya. Karena tentunya selevel Joseph Ernest Renan saja, dia masih mengagumi keistimewaan dalam konsep bagaimana hatinya bisa tenang. Ya, kalau kita tentunya sebagai muslim tidak hanya hati tenang, juga kehidupan pun harus tenang, bermasyarakat pun harus tenang, sehingga konsep kesederhanaan, konsep yang ditawarkan bahwa egaliter, itu pun semuanya telah diajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita harus saling menghargai, saling menghormati. Warna kulit bukanlah sebuah halangan untuk bersilaturahim. Ini harus betul-betul dipelajari. Maka inspirasi pagi ini, semoga kita semuanya mampu menjaga Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, agar Al-Quran bisa membumi melalui kita, bisa merasuki dalam kehidupan kita, menjadi karakter kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang hari ini berjuang menikmati apa yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Terima kasih sahabat semuanya, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.